Mau jadi perawat kompeten? Ayo belajar! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, Nats akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang pemeriksaan lab sederhana, yang mana bisa dilakukan sendiri di rumah oleh pasien maupun keluarga, dan bisa diperiksa di tempat pelayanan kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, klinik, maupun di rumah sakit. Ketiga pemeriksaan itu yaitu ada cek asam urat, cek gula darah sewaktu, dan cek kolesterol. Yang mana teman-teman bisa menggunakan alat apapun, banyak sekali alat yang bisa digunakan dan dibeli dan juga sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah secara mandiri. Kemudian di sini Nas sudah membawa contoh sampel alatnya. Sebenarnya sampel alatnya bisa apapun yang bisa digunakan. Ini untuk alat pemeriksaannya. Ini pen buat needle-nya. Nanti kita bisa mengatur saja berapa kedalaman needle-nya yang akan ditusukkan ke pasien. Biasanya ada 1, 2, 3 sampai dengan 6, ataupun tergantung dengan pennya yang digunakan, merek apa. Nanti tinggal dimasukkan saja needle-nya ke sini, kemudian ditarik ujungnya dan dipencet aja. Nanti akan menekan sendiri. Di sini ada strip untuk pemeriksaannya. Ini ada untuk asam urat, kemudian ini untuk kolesterol, dan ini untuk glukosa. Dimana setiap stripnya punya chipnya masing-masing. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan cek gula darah. Biasanya dilakukan bisa gula darah sewaktu atau gula darah puasa ya, dalam kondisi pasien berpuasa, kemudian dicek gula darahnya. Untuk pemeriksaan gula darah sewaktu sendiri, nilai normalnya yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Kemudian untuk cek gula darah puasa biasanya di bawah 120 ataupun 110 mg per desiliter. Makanan yang harus dihindari pada pasien penderita diabetes yang harus rutin dicek gula darah ini yaitu makanan yang tinggi akan glukosa atau kadar gula, seperti makanan manis, jelly, puding, susu, es krim, kemudian makanan apapun ya yang memang mengandung kadar gula yang tinggi, jus, sirup, ataupun biasanya ada pasien yang dianjurkan juga untuk menghindari konsumsi nasi hangat ya, nasi dalam kondisi hangat agar bisa menurunkan kadar gulanya, yaitu dengan cara nasinya walaupun nasi baru itu didinginkan terlebih dahulu dan dikonsumsi atau dimakan dalam kondisi yang agak dingin atau memang dingin. Ada juga yang memang dianjurkan mengganti konsumsi nasi putihnya dengan nasi merah gitu. Atau juga memang dalam kondisi berat, pasien biasanya dianjurkan untuk mengganti makanan pokoknya nasi tadi dengan ubi-ubian. Tapi tidak harus langsung diganti. Misalkan dalam 3 kali porsi makan itu tidak tiga-tiganya diganti, jadi dikurangin 1. Dalam 3 kali porsi makan itu yang satunya mungkin diganti dengan ubi, bisa dengan ubi singkong ataupun talas. Untuk pasien penderita diabetes sendiri, pemeriksaan kadar glukosa darah ini sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin, karena untuk menghindari tidak terkontrolnya kadar glukosa tadi dan untuk mencegah terjadinya peningkatan kadar glukosa sehingga bisa menyebabkan terjadinya luka pada pasien. Kemudian ada yang kedua yaitu pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol ini biasanya keluhannya yang terjadi yaitu ada nyeri tengkuk, disertai juga dengan tekanan darah tinggi. Maka harus sering dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol. Pemeriksaan kadar kolesterol ini nilai normalnya yaitu di bawah 200. Maka perempuan dengan laki-laki untuk kolesterol ini nilainya sama, di bawah atau kurang dari 200. Makanan apa yang harus dihindari pada pasien penderita kolesterol? Yaitu daging merah. Kemudian makanan yang banyak mengandung lemak seperti makanan cepat saji, bakso, goreng-gorengan, seblak dan yang lainnya. Kemudian jeroan ya. Kemudian zat yang mengandung susu seperti keju, yogurt dan yang lainnya. Itu bisa meningkatkan kadar kolesterol, terutama pada pasien penderita hipertensi. Dia harus sering dicek kadar kolesterol juga, apalagi dengan gejala yang sering timbul untuk menghindari tingginya kadar kolesterol atau hiperkolesterol. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan asam urat. Biasanya asam urat itu lebih sering dirasakan nyeri-nyeri di area sendi gitu ya.
Untuk pemeriksaan asam urat ini nilainya berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Untuk perempuan sendiri nilai normalnya yaitu 2,4 sampai dengan 6. Kemudian untuk laki-laki nilainya dimulai dari 3,4 sampai dengan 7, atau ada juga ahli yang menyatakan 7,1 bahkan 7,2. Pada penderita asam urat ini, makanan-makanan yang harus dihindari atau menjadi pantangan yaitu salah satunya makanan tinggi purin seperti ragi, asparagus, dan jamur. Kemudian makanan dengan zat glukosa yang tinggi atau gula yang tinggi. Kemudian sayur hijau seperti bayam, kangkung, lalu daging merah, dan juga jeroan. Biasanya ketika pasien mengkonsumsi makanan-makanan tersebut akan terjadi peningkatan kadar asam urat, sehingga nanti keluhannya itu bisa nyeri-nyeri di area sendi atau seringnya di area kaki. Tapi dalam kondisi yang sangat berat atau nilai yang sangat tinggi bisa juga terasa di sendi-sendi tangan. Untuk pemeriksaannya biasanya dilakukan dengan menggunakan needle yang dimasukkan ke pen lancet ini. Needle-nya dimasukkan, kemudian nanti diatur kedalaman needle-nya untuk menusuknya. Biasanya ada dari kedalaman 1 sampai dengan 6 atau tergantung alat needle yang digunakan. Nanti tinggal ditarik saja dan ditekan. Kemudian nanti ketika keluar darah langsung dimasukkan ke strip yang sudah dipasangkan ke alat ini. Tergantung pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Kemudian tips yang terakhir, setelah penggunaan needle ini, nanti setelah dicopot dari pen lancetnya, kita tinggal si needle ini ditusukkan saja ke bagian bawah needle-nya tadi, penutup needle-nya, supaya aman dan tidak menusuk ke pemeriksa atau ke perawat. Lalu diatur ketajamannya atau kedalamannya penutupannya nanti biasanya dipakai nomor 2 atau nomor 3 ya. Kalau kebutuhannya banyak kita pakai nomor 3. Ini ditarik nanti supaya menekannya pencet saja. Lalu siapkan stripnya. Ini ada GDS, ini asam urat, kemudian ada strip kolesterol. Kalau memang dibutuhkan ketiga pemeriksaan sekaligus, kita pakai atau lakukan dari pemeriksaan yang tercepat dulu, dari GDS, asam urat, lalu kolesterol. Jangan lupa masukkan chipnya, lalu indikator stripnya. Kalau sudah seperti ini, sudah ada indikator untuk meneteskan darah, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan. Ini silakan tangan, bisa dipilih tangan yang memang tidak ada luka, sudah dibersihkan dulu, didesinfeksi dulu dengan alcohol swab. Yang sudah dipastikan ya tadi, kita akan pakai nomor 3. Mulai ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati supaya tangannya darahnya tidak mengenai tangan nurse kalau memang tidak menggunakan handscoon. Biasanya untuk GDS ini relatif lebih cepat waktunya. Biasanya 119, ini dalam kadar yang normal ya. Kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu asam urat. Menggunakan yang tadi. Sudah mulai, indikatornya sudah ada, darahnya dimasukkan lagi. Ini juga relatif waktunya agak lebih cepat dibandingkan dengan kolesterol, makanya kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan urutan. Hasilnya 5,2, juga masih dalam batas yang normal ya untuk laki-laki, karena pasien ini laki-laki. Lanjut ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu kolesterol. Ini waktunya yang dibutuhkan cukup lama. Masih ada sisa darah yang tadi, hanya dipencet saja. Dipencet saja.
diambil secukupnya. Jika memang sudah, ini si darah pasien ditutup dengan oplosan. Tapi 128 kolesterolnya juga sangat bagus. Jadi dari ketiga pemeriksaan tadi hasilnya adalah normal semua. Kemudian si needle yang sudah digunakan tadi, jangan lupa setelah digunakan harus selalu dibuang. Ini tuh ditusukkan ke bagian tutupnya tadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi tidak akan menusuk ke yang lain karena ini bekas darah pasien. Lalu rapikan alat dan pastikan bekas-bekas hasil pemeriksaan tadi ini tidak mengenai tangan kita kalau perawatnya tidak menggunakan handscoon. Cukup. Ini sudah ganti needle. Kita desinfeksi, akan melakukan pemeriksaan GDS. Ini kita tunggu, dan hasil ininya darah, sisa darahnya kita tutup saja pakai alkohol. Nilainya 119 setelah pasien atau yang diperiksa makan. Berarti ini juga adalah batas yang sangat normal, bagus sekali ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Next kita belajar apa lagi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.